belajar hari ini, ayo kita berdoa dulu. Atau yang mau mendengar doa, ayo anak kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, supaya kita lebih semangat lagi, menyanyi satu nota dan satu bangsa. Berdiri yuk. Satu bangsa, satu bahasa, kita bersama. Anak, hari ini kita akan belajar tema 5 pada subtema 3, pahlawan, sikap kepahlawanan. Apakah anak-anak tahu di Indonesia itu terdapat banyak sekali pahlawan nasional? Apakah ada yang tahu pahlawan siapa saja? Ya, 5. Naim dari Aceh, apalagi? Ya, Goro dari Jakarta. Terus apa lagi? Ini ada Naim dari Aceh. Selanjutnya ada Pangeran Antasari dari Kalimantan Selatan. Lalu ada Fatimura dari Maluku. Selanjutnya dibaca dulu ini pahlawan Indonesia. Dulu itu pahlawannya ada apa saja? Pangeran Antasari ini merupakan pahlawan dari Banjarmasin. Nah, Antasari ini merupakan pemimpin perang, panglima perang dan pemuka agama yang tinggi di Banjarmasin. Nah, beliau ini sangat agamis. Nah, beliau ini selain memimpin peperangan, juga beliau ini sebagai ulama, sebagai kiai. Jadi para penduduk di Banjarmasin ini sangat menghormati Pangeran Antasari. Nah, dan di sini ada Kapitan Fatimura. Kapitan Fatimura ini dari Maluku. Kapitan Fatimura ini lahir pada jabatan ini terbukti saat beliau melakukan perlawanan dengan Belanda. Nah, alasan dari Kapitan Fatimura ini melawan Belanda apa? Ada yang tahu? Alasan Kapitan Fatimura melawan Belanda. Betul. Nah, Kapitan Fatimura ini sangat benci kepada Belanda. Karena apa? Karena Belanda itu kan penduduk Maluku ini menyerahkan semua kebutuhan pangannya untuk kepentingan Belanda. Selain itu di Maluku kan ada rempah-rempah. Nah, rempah-rempah itu harus dijual hanya kepada Belanda dengan harga yang murah. Nah, dari hal tersebut Kabupaten Fatimura ini melakukan perlawanan untuk memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Selanjutnya ada paham mengerjakan buat kegiatan siswa ya. Kalau ada yang kesusahan bisa ditanyakan. Sikap yang pahlawan dimiliki, sikapnya misalnya adalah sikapnya saling raya. Lalu apalagi dia jujur dan berani. Lalu apalagi pokoknya sikap-sikap yang dimiliki pahlawan. Itu dulu. Sudah atau belum? Sudah. Yang berikutnya juga. Tapi Anda yang sudah diketahui apa saja, dan dimulai darinya. Betul. Nah, perguruan ramah siswa itu merupakan satu-satunya sekolah pada masa Belanda
didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yo bisa diketahui Imam apa saja? Kapitan Patimura dari pemilih Hajat Maluku lewat Nah, sekarang hal-hal yang belum diketahui oleh anak-anak apa saja? Bisa mandiri nama asli satu-satu. 5, ayo. Nama asli Ki Hajar Dewantara. Iya. Pertanyaan-pertanyaan ini apakah anak-anak ada yang tahu jawabannya? Ya. Nah, mau jawab nomor berapa? Nomor 5. Ya, silakan dijawab. Ya. Nah, jadi betul. Nah, pada tanggal berapa Patimura menjalani hukuman? Pada tanggal 16 Desember 1817. Nah, pada saat itu Patimura ini tertangkap oleh Belanda. Nah, kan Patimura ini tidak ada pasukannya. Pasukan dari Maluku ini sudah gugur dalam peperangan. Jadi Kapitan Patimura ini ditangkap dan dihukum gantung oleh Belanda. Sudah paham? Selanjutnya ini sudah terjawab. Siapa lagi yang mau menjawab? Nia menjawab nomor berapa? Nomor 1. Ya, betul. Nama asli dari Ki Hajar Dewantara itu Raden Maswati Suryamintat. Anak sudah belajar tentang pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia dan sistem kepahlawanan yang dimiliki. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenal tentang Kapitan Patimura dari Maluku. Dibuka halaman, buku siswa halaman ini 96. Siapa yang mau membaca? Ya, dibaca. Imam yang lain mendengarkan. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku meninggal lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Setelah itu, apakah sikap-sikap yang dimiliki oleh Kapitan Patimura apa saja? Yang ini ya, 5 rela berpartisipasi pahlawan di masyarakat. Nah, misalnya bukan dari masyarakat, dari teman-teman sendiri. Misalnya sifat yang dimiliki oleh teman saya seperti ini. Ya, kepahlawanannya apa? Misalnya mau membantu, terus menjadi korban, terus menolong saat jatuh dari sepeda. Siapa yang mau menjelaskan jawabannya? Pertama, Nia, silakan segera jawabannya. Nomor 1. Selanjutnya apakah ada jawaban lain? Ya, siapa saja? Ya, sudah. Untuk belajar dalam minggu ini dapat diartikan bahwa Kapitan Patimura memiliki sikap yang pertama adalah pahlawan, rela berkorban dan pantang menyerah, cinta tanah air dan cinta kepada rakyatnya untuk membela kepentingan rakyat serta untuk memperjuangkan hak-hak yang harus dimiliki oleh rakyat Maluku. Yang nomor 2, siapa yang mau menjelaskan jawabannya? Nah, ayo. Yang dimiliki tentang adalah
Kalau apakah ada jawaban lain? Ayo, Amel. Ya, semua jawabannya sudah benar. Jadi sikap kepahlawanan itu sangat penting kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari di masyarakat. Karena dengan adanya sikap kepahlawanan ini, kita juga dapat menghargai jasa-jasa dari pahlawan. Salah satunya yaitu menerapkan sikap kepahlawanan. Misalnya tadi yang sudah disebutkan ada apa saja? Selanjutnya sudah paham kan tentang sikap kepahlawanan. Selanjutnya kita akan belajar tentang cermin. Cermin merupakan salah satu benda yang memantulkan cahaya. Betul, cermin merupakan salah. Kan kemarin sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Ada yang masih ingat? Yang pertama, ayo. Sifat cahaya yang kemarin kita pelajari. Yang dapat dipantulkan, terus dapat dibiaskan, apalagi cahaya merambat lurus. Lalu sudah. Nah, dari keempat sifat tersebut cahaya juga dapat dipantulkan, misalnya melalui media yaitu cermin. Nah, cermin itu merupakan salah satu benda yang memantulkan cahaya. Nah, cermin ini dibedakan menjadi, ada yang tahu? Cermin Cahaya apa saja? cermin datar, cermin cenderung, cermin belum. Cermin datar, cermin cenderung, dan cermin belum. Yang cermin datar yaitu cermin yang merupakan bidang pantulnya datar dan tidak melengkung. Ya, cermin datar merupakan cermin yang tidak melengkung dan sudahnya berbentuk datar. Misalnya, apakah tadi kan anak-anak mau kesini bisa mandi, memakai pakaian, berkudu, dan kakinya berkaca. Nah, berkaca merupakan yang digunakan kita saat berkaca merupakan contoh dari cermin datar. Bayangan yang dibentuk apakah sama? Sama. Jarak dari benda, jarak dari cermin ke benda sama ya. Ini sama dengan ini, kepantulannya ini sama. Terus misalnya saya berkata mengangkat tangan kiri, ini tempat jadi bayangan ini jadi tangan apa? Tangan kanan. Berarti sifat bayangan dari cermin datar ini nyata dan sama besar. Kemudian terbalik ini misalnya tadi tangan kanan berubah menjadi tangan kiri. Selanjutnya cermin cembung. Ada yang tahu cermin cembung itu apa? Cermin yaitu cermin yang menyatakan bidang pantulnya melengkung ke arah luar. Cermin cembung cermin yang permukaannya melengkung ke arah luar. Misalnya anak-anak pernah melihat sendok. Nah, ini merupakan cermin cembung, cermin yang bidang pantulnya melengkung ke arah luar. Nah, bayangan yang dibentuk dari cermin cembung ini apa? Saya tegak dari kecil. Nah, jadi bayangannya itu semu. Semu ini apa ya? Sama gitu. Sama dan tegak, tentunya tegak. Bagaimana bayangannya? Ya, jadi bayangannya itu sifat maya atau semu, tegak dan lebih kecil. Terus cermin cekung apa? Bidang pantulnya melengkung ke arah Melengkung ke arah dalam. Nah,
Tadi kan kita menggunakan sendok. Sendok ini merupakan contoh cermin cembung dan cermin cekung. Tadi kan cermin cembung melengkung ke arah luar, jadi seperti ini. Sedangkan ini cermin cekung melengkung ke arah dalam. Bagaimana dibentuk bagaimana? Melengkung ke arah dalam. Terus sehingga kita cermin cekung jalanannya bersifat tegak, bersifat sembung. Sekarang bisa paham ya tentang cermin. Selanjutnya dibaca materinya dari awal sampai akhir. Nanti kita tulisnya nanti siapa yang menjawab soal dengan benar akan mendapat hadiah. Yang menjawab soal sedikit, yang paling sedikit nanti akan mendapat hadiah. Silakan belajar. Siap? Sudah. Nah, peraturannya nanti jika bisa membaca soal yang pertama nanti tunjuk tangan lebih dahulu. Nanti kalau sudah menunjuk, silakan menjawab. Sudah? Silakan bukunya ditutup semua. Dari mana Kapiten Patimura berasal? Maluku. Tadi bagaimana? Tunjuk jari dulu ya. Diulangi. Dari mana Kapiten Patimura berasal? Imah. Maluku. Selanjutnya, apa nama sekolah yang didirikan oleh Dinasti Dewantara? Nia. Betul, selanjutnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Pendidikan Nasional diperingati? Amel, 2 Mei. Sebutkan satu informasi yang anak-anak ketahui dari Kapiten Patimura. Intinya, melawan kejaman Belanda. Gimana? Kapiten Patimura gimana? Betul, berarti jawab lengkap. Rela melawan kejaman Belanda Timur. Betul. Ayo yang lain semangat tak? Saya mendapat bintang yang barunya. Siap-siap. Prasasti yang terdapat telapak kaki Raja Purnawarman merupakan prasasti apa? Imah. Betul. Tadi kan sudah dijelaskan peraturannya. Tunjuk jari dulu. Nanti kalau sudah ditunjuk tulisan baru menjawab. Kan apa yang dimiliki oleh Dinasti Dewantara? Imahnya. Bisa pendidikan Indonesia. Betul. Kuis tadi kita hitung sama-sama ya. Kira dapat 2, 5 yuk. Mas banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amel 2 ya. 2, 3, 4, 5. Amel 0. Nah, juara nomor 2 yaitu Nia. Kan untuk Zahira dan Amel ini sama mendapat 2 bintang. Selanjutnya Iner ini mendapat belum bisa melihat karena apa Mbak? Sulit. Kenapa menyanyikan potong bebek angsa? Potong bebek angsa di depan, angsa di kuali. Mana kita salam ke kiri, salam ke kanan, Tadi anak-anak sudah belajar tentang apa? Tentang sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan tadi ada apa saja? Rela berkorban, minta tanah air, tolong menolong. Lalu kita
Tiga, yaitu berzakat yang minggu dan minggu. Nah, selanjutnya soal evaluasinya dikerjakan ya. Nanti dikumpulkan. Nah, untuk menutup malam hari ini, mari kita berdoa. Siapa yang ingin berdoa? Imam, ayo. Teman-teman, sebelum kita jalan, maka kita berdoa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sebelum malam, pemerintah kita jangan lupa belajar, jangan lupa membantu orang tua, kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan hati-hati. Sekian pembelajaran dari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.